lihat tuh, itu kan si Sulastri, anaknya Bu Jumaroh, baru pulang dianterin sama cowok lagi. Kemarin beda, sekarang beda lagi. Tiap hari ganti-ganti mulu pacarnya. Jangan-jangan dia open BO. Makasih ya Mas, ini ongkosnya. Bu Markona, dijaga dong mulutnya. Itu kan ojek online. Ya wajar dong kalau tiap hari beda orang. Halah, paling cuman kedok dia aja, biar nggak dicurigai warga. Lihat aja, bentar lagi pasti hamil duluan. Dewi, ya ampun, udah lama nggak kelihatan. Tambah kurus ya sekarang. Denger-denger katanya baru cerai ya sama suaminya. Iya, Bu. Ya ampun, kasihan banget sih. Katanya suaminya selingkuh ya sama teman kantornya. Makanya jadi istri itu harus pinter-pinter servis suami. Biar dia nggak lari sama wanita lain. Kan laki-laki itu gampang digoda kalau di rumahnya kurang dilayani. Bu, nggak usah ngurusin hidup orang deh. Lagian mau apapun penyebabnya, berselingkuh itu tetap nggak dibenarkan. Tetep aja lah salah istrinya. Dulu almarhum suami saya setia banget sama saya. Sampai akhir hayatnya gak pernah macem-macem. Tahu gak kenapa? Karena saya jago servisnya. Pokoknya di dapur, di sumur, di kasur, saya jago banget. Makanya dia betah di rumah. Beda sama kamu. Makanya kalau belum bisa apa-apa, Bu Yo jangan nikah dulu. Bu, itu urusan pribadi saya. Lagian gak usah bandingin hidup ibu sama kehidupan orang lain. Apalagi kalau nggak tahu yang sebenarnya. Yo wis, kalau gitu monggo ceritain yang sebenarnya. Saya siap loh dengerin. Gak mau, Bu Markona ini kan orangnya ember. Nanti bisa-bisa bocor kemana-mana. Lagian ini tuh aib, saya nggak mau ngumbar. Itu namanya bukan ngumbar Dewi, tapi itu namanya curhat. Curhat mah nggak apa-apa. Ayo cerita-cerita. Apa saya bikin kopi dulu sama bikin rengginang biar seru ceritanya. Apa sih Bu Markona ini? Dibilang saya nggak mau cerita malah maksa. Bang, saya nggak mau jadi beli sayurnya. Saya mau pulang aja. Aduh, setiap kali Bu Markona belanja di tempat saya, pasti yang lain pada kabur. Makanya Bu, punya mulut itu dijaga. Jangan asal ngomong. Tukang sayur, berani-beraninya ya kamu ngomong gitu sama saya. Gak sopan, saya ini lebih tua loh dari kamu. Hormat dong sama orang tua. Hormat sih hormat Bu, tapi sebagai yang lebih tua, Ibu juga harus jadi contoh buat yang lebih muda. Bukan malah tiap hari ngomongin keburukan orang mulu. Asal kamu tahu ya, semua yang saya omongin itu kenyataan. Mana pernah saya ngada-ngada. Lagian, lihat nih, kamu juga jualan sayur kok busuk-busuk gini sih. Sayur busuk kok dijual, mending dibuang aja daripada bikin orang celaka. Saya itu baru belanja Bu, mana mungkin busuk. Ini jengkol, berapa sekilonya? Sekilo 40.000 Bu. Ya ampun, mahal banget. Masa jengkol jelek gini 40.000? Jangan ngambil untung banyak-banyak dong. Nanti uangnya gak berkah kamu. Dari sana harganya 37.000. Saya cuma ngambil untung 3.000. Segitu udah murah loh Bu. Ya udah, kalau gitu saya ambil ya jengkolnya. Tapi saya ngutang dulu ya. Awas ya, jangan bilang siapa-siapa kalau saya sering ngutang di sini. Kalau sampai ada orang yang tahu, saya akan sebarin gosip kalau kamu pernah ngintipin si Juleha mandi. Aduh, tiap hari kerjaannya ngutang mulu. Udah gitu, bikin pelanggan-pelangganku kabur. Lama-lama bisa bangkrut usahaku ini. Bu Mariati, mau kemana nih? Rapih banget tumben. Biasanya paling pakai daster bolong yang udah lusuh. Hari ini kok pakai baju baru, baju hasil ngutang ya Bu? Ini saya mau kondangan ke tempatnya Bu Juminten. Hari ini dia lagi hajatan. Katanya anaknya nikah sama anak DPR loh. Pasti acaranya meriah banget.
makanannya juga pasti enak-enak. Yang DPR kan bapaknya, kalau dia sendiri apa kerjanya? Jangan-jangan kerjanya cuma bergantung sama kerjaan bapaknya yang katanya DPR itu. Kalau itu sih saya kurang tahu ya Bu. Saya permisi dulu ya, takut kehabisan lauk. Iya, kalau ngamplopnya cuma 20.000, ngambil makanannya jangan banyak-banyak. Saya tahu banget loh Bu Mariati ini, kalau ngamplop paling cuma 20.000 kan? Gak apa-apa 20.000, yang penting ikhlas, daripada ngamplop gede tapi dungkit-ungkit. Ya udah sana. Kalau saya ntar aja agak siangan kondangannya, nunggu jam makan biar nggak rugi. Laila, cepet sini. Ada apa Bu? Laila lagi nyuci piring nih. Hari ini anaknya Bu Juminten nikah sama anak DPR loh. Pasti mewah banget tuh acaranya. Kamu juga harus bisa dapetin yang lebih dari anaknya Bu Juminten, biar ibumu ini bangga loh. Ih, ibu ini kirain manggil-manggil ada apaan. Ternyata cuma ngasih tahu anaknya Bu Juminten nikah doang. Ini tuh berita penting Laila. Ini bakal jadi omongan seluruh kampung. Karena baru kali ini di kampung kita ada yang nikah sama anak DPR. Laila, kamu ikut yuk sama ibu kondangan. Cepet ganti baju yang bagus. Siapa tahu kamu ketemu jodoh di sana. Enggak aku lagi nyuci piring Bu. Lagian aku gak kenal deket sama keluarganya Bu Juminten. Gak enak kalau ikut-ikutan. Justru itu kamu ikut biar kenal. Nanti ibu promosiin kamu sama orang-orang di sana. Siapa tahu ada anggota DPR juga yang masih single. Apalagi kamu itu kan cantik, mirip ibu waktu masih muda dulu. Pasti banyak laki-laki yang bakal naksir sama kamu. Ibu ini apa-apaan sih? Emangnya aku barang pakai dipromosiin segala. Lagian aku itu belum kepikiran nikah Bu. Aku kan juga punya pacar. Aku tuh belum kepikiran ke arah situ. Aku mau bahagiain ibu dulu. Justru kalau kamu mau bahagiain ibu, kamu harus nikah sama orang kaya. Biar kita juga ikutan kaya. Biar ibu bisa pamerin menantu tajir ke orang-orang sekampung. Apaan sih? Ibu kok kayak gitu sih? Aku gak mau Aku mau lanjutin cuci piring aja. Ih, dasar anak zaman sekarang. Susah banget sih diaturnya. Diajarin biar dapet jodoh orang kaya, kombo yang gak mau. Dasar ngeyel. Aku harus siap-siap pakai baju yang bagus. Dan aku harus cari kekurangan di acara hajatannya Bu Juminten. Biar besok ada bahan gibahan sama orang-orang. Kalau hajatannya Bu Juminten itu gak sebagus yang orang-orang bilang. Bu, lihat deh, kok tendanya biasa aja ya? Kirain kalau anak DPR itu bakal sewa tenda yang bagus dan mahal. Tapi kok ini biasa aja, kayaknya standar. Kalau gini sih sama aja kayak hajatan orang-orang biasa. Ya ampun, Bu Markona ini, segini mah udah paling bagus kalau di kampung kita, Bu. Belum ada loh di kampung kita yang bikin halamannya luas kayak gini. Ibu Siti masih aja bela. Lihat tuh pengantinnya, make upnya kok tebel banget ya. Harusnya kalau orang kaya, MUA-nya juga yang bagus dong. Ini kok kayak make up biduan. Terus gaun pengantinnya juga modelnya jadul banget. Kayak belum ada persiapan. Apa jangan-jangan anaknya Juminten itu hamil duluan ya? Makanya bikin acara buru-buru, jadinya ngasal kayak gini. Astagfirullah Bu, jangan seudon gitu Nggak enak, nanti ada yang denger. Nanti timbul fitnah loh Bu. Biarin aja, orang saya ngomong sesuai kenyataan kok. Udah gitu makanannya juga biasa aja, nggak ada yang istimewa ya. Nanti kalau anak saya nikah, saya bakal bikin pesta besar-besaran. Bila perlu, saya adain pesta rakyat 7 hari 7 malam. Wah hebat, kalau gitu cepetan suruh nikah. Biar saya ngerasain pesta rakyat, pasti bakal seru. Yo sabar dong Bu Siti, sebenarnya anak saya itu banyak yang naksir loh. Dari pengusaha kaya raya sampai pejabat-pejabat penting pada ngejar-ngejar dia. Secara kan anak saya itu cantik, pinter, jago masak, rajin, pokoknya paket lengkap deh karena turunan dari saya. Wah bagus dong Bu, terus kenapa? Kok belum nikah?
Harusnya enak tuh, tinggal milih doang yang mana aja. Pasti banyak pilihan bagus. Lah, kok nanya saya sih? Jodoh itu kan di tangan Tuhan toh, Bu. Lagian, jodoh itu harus milih-milih, jangan sembarangan. Laila kan standarnya tinggi. Oh gitu ya, Bu. Ya udah, semoga cepat dapat yang pas deh. Ya udah yuk kita langsung kasih aja amplopnya ke Bu Juminten biar dia lihat kalau kita udah kondangan. Nanti dia juga harus kondangan kalau saya hajatan si Laila nanti. Kan ini namanya utang. Sekalian foto-foto juga buat di-upload di FB Pro. Selamat ya Bu Juminten. Pasti bangga banget ya punya besan anggota DPR. Ini amplop dari saya. Nanti jangan lupa dibales ya kalau anak saya nikah nanti. Iya Bu, makasih ya udah dateng. Tapi Bu Juminten, hajatannya kok sepi ya? Harusnya lebih rame dari ini dong. Kan anak DPR. Saya kira bakal rame banget. Tamunya ratusan. Ada pejabat-pejabat dateng. Mobil mewah di parkiran luar. Tapi ini kok biasa aja. Tamunya cuma tetangga kampung doang. Gak ada yang spesial, Bu. Terus dekor panggungnya juga sederhana banget. Bunga-bunganya kurang banyak. Kirain bakal ada lampu sorot warna-warninya juga. Ternyata gak ada apa-apa. Yang penting acaranya lancar, Bu. Enggak ada halangan apapun. Halah, bilang aja gak ada modal. Ya sudah, Bu. Ngomong-ngomong makasih ya amplopnya. Ya Allah, kok ada ya orang mulutnya gak ada remnya kayak gitu. Datang kondangan malah nyinyir mulu. Astagfirullah, amit-amit. Lihat tuh, itu kan si Sulastri, anaknya Bu Jumaroh, baru pulang dianterin sama cowok lagi. Kemarin beda, sekarang beda lagi. Tiap hari ganti-ganti mulu pacarnya. Jangan-jangan dia open BO. Makasih ya Mas, ini ongkosnya. Hus, Bu Markona dijaga dong mulutnya. Itu kan ojek online. Ya wajar dong kalau tiap hari beda orang. Halah, paling cuman kedok dia aja biar gak dicurigai warga. Lihat aja, bentar lagi pasti hamil duluan. Astagfirullah Bu, jangan gitu. Ibu kan punya anak perempuan juga. Jadi ngomongnya harus dijaga, jangan sembarangan. Jangan samain sama anak saya dong, ya jelas jauh beda. Laila itu soleha, berkerudung, nggak kayak si Sulastri, pakaiannya kayak biduan dangdut. Tapi kan kita nggak boleh ngelihat cuman dari luarnya aja, Bu. Pokoknya anak saya itu beda. Solehahnya dari hati, bukan cuma dari penampilan. Beda sama si Sulastri, kayak nggak dididik sama orang tuanya. Udah Bu, nggak usah dibahas lagi. Kita fokus mil sayuran aja yuk. Bu, malam ini saya mau izin. Mau ajak Laila ke pasar malam ya, Bu. Mau beli bakso sama jalan-jalan gentar. Nggak lama kok, Bu. Boleh-boleh aja sih. Tapi Rio, kamu ini pacaran sama Laila udah berapa lama sih? Kok masih pacaran doang? Buruan nikahin dong. Baru 3 bulanan, Bu. Masih santai dulu. Dan ingin mengenal lebih dalam. Santai-santai mulu. Kalau kamu gak secepatnya nikahin si Laila, ibu bakal jodohin si Laila sama orang lain loh. Banyak yang naksir sama anak ibu ini. Jangan-jangan kamu cuma main-main aja ya sama anak ibu. Ibu, apaan sih? Kita belum ada omongan ke arah situ kok. Aku sama Rio itu kan baru deket 3 bulan, Bu. Udah Laila, kamu nurut aja sama ibu. Ibu tahu yang terbaik buat kamu. Rio, kalau emang kamu beneran serius sama si Laila, nikahin secepatnya. Jangan ditunda-tunda. Maharnya juga harus besar ya. Karena kamu gak akan nyesel nikah sama anak ibu ini. Udah cantik, pintar masak, solehah. Pokoknya paket komplit deh. Iya, Bu. Saya emang serius sama Laila. Tapi ini perlu dipikirkan matang-matang. Pikir matang apa lagi? Pokoknya kalau kamu serius sama si Laila, kamu harus secepatnya nikahin Laila, titik. Bu, jangan maksa gitu. Ria juga pasti lagi mikir yang terbaik. Kita gak mau buru-buru, Bu.
Kita mau sambil nabung dulu. Nanti kamu keburu tua, Laila. Nanti orang-orang pada bilang kamu perawan tua. Bisa malu, Ibu. Rio, pulang dari sini, kamu langsung bilang ya sama orang tua kamu. Maharnya, Ibu gak minta yang muluk-muluk, tapi yang pantas buat anak soleha kayak Laila. Minimal emas 50 gram, motor baru, rumah baru. Pokoknya jangan sampai malu-maluin Ibu. Baik Bu, saya ngerti kok. Nanti saya diskusikan dulu sama keluarga besar di rumah. Nah gitu dong Rio. Oke deh, sekarang kalian boleh ke pasar malam. Tapi pulangnya Ibu beliin martabak ya, sama tahu bulat. Laila, ini daftar cateringnya udah fix ya. Sate kambing 20 porsi, rendang 150, sop buntut, ayam goreng kremes, es campur premium, buah-buahannya juga dari impor, dan ada dangdutnya juga. Total biayanya lumayan gede sih, tapi nggak apa-apa. Nanti juga balik modal dari amplop tamu. Orang-orang pasti pada datang dan ngasih amplop yang gede-gede. Bu, aku maunya hajatan yang sederhana aja, di masjid atau di rumah. Undang keluarga deket sama tetangga aja, Bu. Nggak usah mewah-mewah kayak gini. Aku sama Rio nggak butuh yang ribet, yang penting sah aja dulu. Apa? Sederhana? Malu-maluin banget sih. Nanti apa kata tetangga? Bisa-bisa diketawain sama orang-orang. Pokoknya acaranya harus mewah, harus jadi pembicaraan orang kampung. Kamu diem aja lah, biar Ibu yang urus semuanya. Bu, Ibu udah minjem uang kesana kesini loh. Udah jual perhiasan juga, jual motor. Hutang segitu banyaknya, kalau nggak balik modal gimana, Bu? Tenang aja, pasti balik modal kok. Amplop tamu pasti gede-gede, karena kan Ibu ngundang semua orang. Dan dulu juga Ibu sering kondangan sama orang-orang. Saya kesini bukan mau belanja sayur, tapi mau ngasih undangan nih. 1 bulan lagi anak saya mau nikah, nanti dateng ya. Loh, acaranya kan 1 bulan lagi, tapi kok bagi-bagi undangannya sekarang? Masih lama Bu, nanti keburu lupa. Justru saya ngasih dari jauh-jauh hari, biar orang-orang pada inget dan mempersiapkan diri dari sekarang. Karena pesta yang akan saya adakan ini akan jadi pesta terheboh di kampung ini. Oh gitu ya Bu? Iyalah, ya udah ya, kalau gitu saya mau bagiin lagi ke orang-orang. Soalnya masih banyak ini yang harus dibagiin. Ya ampun, kok hujan gini sih? Tamunya pada kemana? Harusnya rame, harusnya penuh. Tapi ini sepi banget gara-gara hujan. Kalau begini bisa-bisa aku rugi. Tamu yang datang cuma beberapa orang doang. Dan isi amplopnya ada yang kosong, ada yang 2.000. Rugi. Gimana caranya aku bayar hutang kalau kayak begini? Bu, tenang dulu. Kita bisa nyicil pelan-pelan. Aku kan kerja. Nanti Rio juga ikutan bantu. Yang penting sekarang kami udah sah nikah, Bu. Ibu yang sabar ya. Ibu rugi, Ibu malu. Semua tetangga pasti ngetawain Ibu. Ibu yang pamer-pamer sekarang jadi bahan gunjingan. Ibu harus ke rumah mereka satu persatu. Mereka harus kasih amplop yang gede, minimal 1 orang 100.000. Bu, udahlah Bu. Ini udah malam, Bu. Bu Siti, mana amplopnya? Kemarin hajatan anak saya, Bu Siti datang kan? Kok cuma 50.000? Harusnya lebih dong, kan udah ada dangdutnya. Keluar, Bu. Bu Jumaro, buka pintunya. Mana amplopnya? Kenapa amplopnya cuma 1? Harusnya 5 dong, biar saya nggak rugi. Mana amplopnya? Ini uang toh. Hore, saya kaya raya.